Assalamualaikum. Pergi ke pasar membeli teri. Ada pencopet, jangan lengah. Perkenalkan, saya Adelia Putri, putri asli dari Jawa Tengah. Hari ini saya akan membawakan cerita salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia yang bernama Raden Ajeng Kartini. Selamat menyaksikan. Sakit. Masya Allah, cantik sekali. Pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, lahirlah putri yang bernama Raden Ajeng Kartini dari ibu yang bernama Ngasirah dan juga ayahnya yang bernama Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat. Ayahnya merupakan seorang bupati Jepara dan juga ibunya merupakan anak dari seorang kiai. Kartini kecil menimba ilmu di ILS, Europe Late School. Di sanalah dia menimba ilmu. Dia bisa membaca, menulis, dan juga berbahasa Belanda. Di sekolahnya, Kartini dikenal dengan orang yang cerdas, pandai bergaul. Itulah mengapa Kartini memiliki banyak teman. Salah satu teman akrabnya Kartini bernama Abendanon. Suatu hari, ayah Kartini ingin berbicara dengannya. Dok, sebentar lagi kamu akan lulus dari ILS. Bapak tuh senang kamu sudah menjalankan kewajibanmu selama bersekolah dengan baik. Alhamdulillah, Pak. Matur suwun. Pak, Kartini mau ngomong. Boleh tidak Bapak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah ke Batavia? Dok, kamu ini sudah lulus sekolah, usiamu juga sudah 12 tahun. Pada anak-anak seusiamu, di usia yang sekarang ini, sudah waktunya dipingit. Tidak perlulah melanjutkan sekolah lagi di Batavia. Ngapunten Bapak, Kartini ingin sekali menjadi guru. Boleh ya izinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah di Batavia? Kamu ini ya benar-benar keras kepala. Kartini. Baik, cita-citamu untuk menjadi seorang guru akan Bapak kabulkan. Tapi tetap, kamu harus dipingit. Tidak boleh untuk lanjut sekolah. Mendengar keputusan dari ayahnya membuat Kartini sedih. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah di Batavia. Dia hanya dipingit sendirian di rumah. Yang dia lakukan hanya membaca buku, belajar memasak, mengerjakan pekerjaan rumah, menjahit, dan juga merawat diri. Ketika dia bosan, yang hanya bisa dia lakukan yaitu menulis surat untuk sahabat-sahabatnya, terutama kepada Abendanon. Abendanon pun selalu membalas surat-surat yang dikirimkan oleh Kartini dan membalasnya dengan mengirimkan juga sebuah majalah, buku yang berbahasa Belanda. Kartini sangat senang karena dapat membaca buku walaupun sedang dalam pingitan. Pada suatu hari, Kartini menuliskan surat kepada Abendanon. Bagaimana kabarmu, Nyonya? Semoga Tuhan selalu melindungimu. Nyonya, kami di sini memohon diusahakan pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak wanita. Bukan sekali-kali karena kami ingin anak wanita menjadi pesaing laki-laki, tetapi
karena kami ingin wanita menjadi ibu, yaitu pendidik manusia nomor 1. Salam, Kartini. Waktu pun berlalu. Akhirnya Kartini dinikahkan dengan Adipati Aryo Singgih Joyodiningrat. Beliau merupakan seorang bupati Rembang. Meskipun telah berumah tangga, Kartini tetap gigih untuk melanjutkan cita-citanya. Kartini pun akhirnya membangun sebuah sekolah pertama wanita yang sampai saat ini dinamakan dengan Gedung Pramuka. Suatu hari, Kartini sedang hamil. Pada saat itu, tanggal 13 September 1904, Kartini merasakan perut yang sangat nyeri. Ketika perut Kartini terasa sangat sakit, mulas, suatu ketika, aduh, sakit. Oh, tampan sekali. Masya Allah. Di tanggal 13 September 1904, kemudian lahirlah seorang putra yang bernama Susalit Joyodiningrat. Akan tetapi, setelah Kartini melahirkan, kesehatan Kartini semakin memburuk. Suaminya, ayah ibunya, serta keluarganya mendoakan kebaikan untuk Kartini, untuk kesembuhannya. Namun, takdir berkata lain. 4 hari setelah melahirkan, Kartini pun menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya di tanggal 17 September 1904. Walaupun Kartini sudah tiada, namanya tetap dikenang. Jasa-jasa Kartini sangat dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama para wanita-wanita Indonesia. Itulah mengapa Ir. Soekarno menetapkan tanggal 21 April merupakan Hari Kartini. Begitupun juga W.R. Supratman menciptakan lagu Kartini. Suatu hari, Mr. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan di Belanda memiliki ide. Hebat juga ya Kartini, cita-citanya begitu tinggi. Bagaimana kalau I mengumpulkan semua surat-surat Kartini dan menjadikannya sebuah buku? Apa ya? Aha, Dor Wistornich Lake. Oke. Akhirnya, Mr. Abendanon mengumpulkan seluruh surat-surat Kartini menjadi sebuah buku yang biasa kita kenal dengan buku berjudul Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Pasti teman-teman bangga sekali kan memiliki pahlawan nasional wanita seperti Ibu kita Kartini. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita ini, kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, kita harus banyak membaca buku, karena dengan membaca buku, kita bisa menjadi pintar. Karena buku merupakan jendela dunia. Dan yang kedua, kita sebagai manusia harus mengejar cita-cita setinggi mungkin. Sedikit cerita di Kartini yang Adel sampaikan. Pergi ke sawah, lihat petani. Ada ular, petani lari. Cukup sekian cerita dari Kartini. Mohon maaf, Adel pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.